Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Tahrim. Sekarang kita masuk di ayat ke-9, InsyaAllah dengan ayat ke-10. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun demikian kepada umatnya. Untuk apa? Jahidil kuffara wal munafiqin. Untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Di antara caranya waghludh alaihim, dengan bersikap tegas dan keras kepada mereka. Tidak ada basa-basi, namun keras dan tegas terhadap orang-orang kafir dan munafik. Karena kita punya prinsip di dalam iman dan Islam kita. Nah, sehingga ayat ini merupakan isyarat tegas agar umat Islam berani membela keyakinan, berani membela akidah, dan melawan segala bentuk ancaman kekufuran serta kemunafikan yang ingin merusak agama. Dan demikianlah hidup seorang muslim. Dia akan menjaga iman dan Islamnya sampai dia mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berislam. Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Yani kita berserah diri kepada Allah dengan menjalankan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wal bid'i wa ahlihima, dan kita berlepas diri dari kesyirikan, kebid'ahan, dan dari pelaku keduanya. Nah, inilah jalan hidup seorang muslim, dan dia jaga keislamannya ini. Yang nomor pertama, menjaga akidah tauhidnya sampai nanti dia mati. Taib. Maka berjihad melawan orang kafir dan munafik dengan bersikap tegas keras kepada mereka
jika bahkan mereka memerangi kita, kita akan memerangi mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini di antara golongan manusia yang dihadapi oleh Nabi dan juga oleh orang-orang beriman, bahkan ini sepanjang zaman sampai nanti hancurnya alam semesta ini, dua golongan yang dihadapi Nabi dan orang-orang beriman ini, pertama golongan kufar, orang-orang kafir. Kemudian yang kedua golongan munafikun, orang-orang munafik. Nah, ini yang harus dihadapi dan ini yang harus dijihadi. Pertama orang-orang kafir. Dalam konteks ini, orang kafir adalah mereka yang menampakkan kekafiran dan kedurhakaan secara terbuka dan terang-terangan. Kafir asli itu begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka menampakkan kekufuran itu secara terang-terangan. Jadi kalau mereka benci kepada Islam dan kaum muslimin, maka mereka akan membencinya secara terang-terangan dengan lisan mereka, dengan sikap, tingkah laku dan juga perbuatan mereka. Taib. Nah, menghadapi orang-orang kafir asli seperti ini, yakni dengan kekuatan fisik, dengan perang jika memang diperlukan, ya dihadapi mereka ini. Nah, golongan yang kedua adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini berbeda dengan kafir asli. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kekafiran di balik topeng keislaman dan keimanan. Jadi casingnya muslim, tapi dalamannya kafir. Ikhtilaful zahir al-batin. Jadi tidak cocoknya antara lahiriah mereka dengan batin mereka. Mereka berwajah dua. Mereka ini musuh dalam selimut. Mereka juga menggunting dalam lipatan. Barakallahu fikum. Ataupun apapun itu istilahnya. Intinya munafik. Lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Taib. Nah, ini sejatinya lebih berbahaya dari kafir asli. Munafikun itu lebih berbahaya dari kafir asli. Ya tadi mereka ini musuh dalam selimut, suka menggunting dalam lipatan. Lain di depan, lain di belakang, lain di mulut, lain di hati. Ya, sehingga bisa saja kaum muslimin mereka terkecoh dengan makar tipu dayanya orang-orang munafikun. Nah, menghadapi munafikun, orang-orang yang menyembunyikan kekafiran di balik pengakuan iman, itu dengan hujjah, dengan argumen, dengan penegakkan hukum dan peringatan keras agar rahasia mereka itu terbongkar. Sebagaimana juga Allah banyak membongkar tentang aslinya mereka itu di dalam banyak ayat. Bahkan ada satu surat secara khusus namanya surat Al-Munafiqun. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat nifak. Semoga Allah tidak menggolongkan kita dari kaum munafikun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, Nabi SAW di dalam ayat ini juga diperintahkan untuk menjelaskan bahwa mereka akan mengalami kekecewaan di kehidupan akhirat nanti. Jadi orang-orang kufar, orang-orang munafikun, mereka akan mengalami kekecewaan di akhirat nanti
karena kekufuran dan juga kemunafikan mereka. Mereka akan mendapatkan neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat tinggal. Taib. Wa bi'sal masir. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Di ayat yang lain juga Allah tegaskan. Di surat Al-Furqan ayat ke-66, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat menetap dan tempat kediaman yang paling buruk. Jadi seburuk-buruknya tempat tinggal, seburuk-buruknya tempat kediaman atau tempat kembali adalah neraka jahanam. Di surat An-Nisa ayat 97 Allah juga menyatakan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka tempat mereka itu adalah neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berdoalah meminta surga Allah dan berlindung dari neraka jahanam. Alhamdulillah kita dibimbing oleh Nabi SAW setiap kali kita sholat di penghujung dari bacaan tasyahud kita diajari doa, Allahumma inni a'udzubika. Apa bu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 permohonan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari azab kubur, kemudian dari azab neraka jahanam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah ad-dajjal. Jadi setiap hari kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam. Dan setiap hari pula seharusnya kita meminta surga. Taib. Jadi doa ini jangan terlewat. Yang lain mungkin terlewat, tapi yang satu ini jangan terlewat. Minta surga Firdaus kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka jahanam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena ujung kita kan di sana, ibu ya. Ujung kita itu kan di sana. Tujuan kita itu di sana, bukan di sini. Ujung kita itu di sana. Maka bagaimana kita mendapatkan tempat kediaman, tempat kembali yang terbaik di sisi Allah? Karena memang dulu bapak moyang kita ada di surga. Jadi kalau ibu ke neraka salah alamat. Salah alamat. Kalau orang tuh masuk neraka salah alamat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena tujuan akhir kita seharusnya di surga. Susah atau berat ibu masuk surga itu? Susah atau berat? Susah atau berat masuk surga? Semoga dimudahkan Allah. Begitu ya. Kenapa berat, kenapa susah? Karena memang pi surgaun itu, jalan-jalan menuju surga itu memang dipenuhi dengan kesusahan. Huffatil jannah bil makarih. Begitu kan hadisnya?
surga itu dikelilingi dengan makarih. Makarih itu jamak dari makruh. Makruh itu apa? Makruh itu sesuatu yang dibenci. Nah, surga itu dikelilingi dengan makarih. Dikelilingi dengan banyak sekali hal-hal yang dibenci. Dibenci siapa, Bu? Dibenci oleh hawa nafsu. Apa jalan-jalan menuju surga? Banyak sekali. Semuanya terkumpul pada iman dan Islam. Semuanya terkumpul pada iman dan amal saleh, terkumpul pada bekal takwa yang hakiki. Nah, iman dan amal saleh itu, nilai-nilai ketakwaan itu semuanya berseberangan dengan selera nafsu. Jadi memang untuk bisa masuk ke dalam surga itu kita harus berjihad memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Tidak mudah memang, tapi insya Allah dimudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Dan manusia itu dimudahkan ke arah mana dia itu akan menuju. Jadi teruslah menggapai kemudahan itu dengan menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Kan pengen ke surga, berarti jalannya harus ditempuh. Ibu pengen ke Samarinda misalkan, tapi malah berjalannya ke selatan. Kalau ke Banjar, ke Samarinda itu ke arah utara. Tempuh jalannya dulu. Insya Allah Allah mudahkan. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian itu akan dimudahkan ke arah mana dia itu diciptakan. Kita memang tidak pernah tahu kita ini ahli surga atau ahli neraka, kan begitu, Bu? Ada di sini yang sudah tahu? Tidak ada yang tahu, kan? Kita baru tahu nanti di mana? Ya saat di sana sudah memasukinya, sudah finish. Kalau di sini belum tahu. Walaupun ada harapan besar kita ingin surga, dan ada ikhtiar besar kita terus berproses menempuh jalan-jalan yang memudahkan kita menuju surga. Apa jalan termudah menuju surga? Jalan termudah menuju surga kata Nabi apa? Ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Taat, Ustaz. Taat. Terus apa lagi? Takwa. Apa lagi? Jalan termudah menuju surga. Nah itu. Ini yang sedang kita kerjakan. Menuntut ilmu syar'i. Semoga ikhtiar kita untuk belajar agama memudahkan jalan kita menuju surga. Kan begitu kata Nabi. Nabi yang bicara. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini jalan termudah menuju surga. Tapi ternyata jalan ini tidak begitu menarik bagi kaum muslimin. Coba siapa yang mendalami agama, Ibu? Anak-anak zaman sekarang ini, zaman now. Ya.
Lebih tertarik belajar agama atau lebih tertarik belajar dunia? Lebih tertarik belajar dunia. Dan gimana orang tuanya? Gitu. Nah, kamu harus belajar supaya kamu nanti nggak susah hidup. Pokoknya kamu harus lulus. Kalau bisa S5. Gitu ya. Kalau ada S5, S5 sekalian. Begitu kan ibu? Tapi sisi agamanya jarang disentuh, atau bahkan sama sekali tidak disentuh. Tidak urus, yang penting kamu sukses dunia. Tidak bisa wudhu, tidak apa-apa. Tidak bisa sholat, raupopo. Gitu ya. Nggak ngerti agama, tidak apa-apa. Gitu ya. Wah, ini bahaya, akan mengantarkan kepada kebinasaan. Nggak usah di akhirat lah ibu, di dunia saja orang bisa hancur gara-gara keblinger dengan dunia. Negeri ini hancur sama orang bodoh atau orang pinter ibu? Yang di atas itu orang-orang berpendidikan atau tidak? Ya rata-rata berpendidikan. Ya minim-minimnya S1. Ya walaupun mungkin ada yang palsu. Gitu ya. Kan begitu. Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kepintaran akademik tapi tidak diberi kebersihan hati, kesucian jiwa. Ya hancur. Hancur. Hari-hari berita itu mengerikan. Gitu. OTT gitu ya. Hari-hari korupsi, hari-hari berita MBG gitu. Luar biasa ini. Ini gimana ini negeri ini? Ya kan ibu? Artinya kan ada masalah besar ini. Mereka ini kan bukan orang-orang bodoh, orang-orang berpendidikan. Dan mereka produk pendidikan di negeri ini, sebagiannya di luar negeri. Itu hasil-hasil didikan. Berarti kan ada sisi yang kemudian hilang. Apa itu? Sisi diniyah. Sisi diniyah. Ini yang hilang. Karena yang ada di benaknya hanya dunia dan dunia. Akhirnya begitu. Pintar secara akademik, tapi pintarnya membinasakan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini jalan termudah menuju surga. Tapi lagi-lagi tadi, surga itu dipenuhi dengan makarih. Ya orang tidak tertarik bu belajar agama. Ya, apalagi mohon maaf, sebagian orang-orang yang memang benci kepada Islam dan kaum muslimin, diimajinkan orang-orang yang belajar agama itu terbelakang. Nggak usah pesantren, kamu nanti budukan. Kamu mau jadi apa kalau belajar agama, gitu ya? Paling mimpin tahlilan, begitu kan? Pokoknya dibuat serendah-rendahnya, ya. Dibuat tidak berharga. Wah ini mengerikan. Dan disitulah peperangan antara hak dan batil. Di dunia ini ibu, orang lebih banyak mengiklankan tentang dunia daripada tentang akhirat. Terlalu banyak paparan-paparan dunia daripada paparan-paparan akhirat. Ya. Beberapa waktu lalu saya lihat postingan orang itu ngiklanin santet kayak daftar menu makanan. Santet mati 3 juta, ya. Santet pelet yang tadinya benci jadi suka, ya 2 juta. Bahwa itu terang-terangan. Itu yang berbau kekufuran, kesyirikan. Iklannya di mana-mana. Jangan tanya yang berbau kemaksiatan. Ya, di mana-mana. Ini kalau tidak diimbangi, apalagi dikalahkan, ya
Na'udzubillah. Akan banyak kaum muslimin terseret oleh arus gelombang yang begitu besar, yang sejatinya mengarahkan mereka kepada kebinasaan, kehancuran dunia sebelum nanti di akhirat. Maka dilawan. Jalan yang mengarahkan kita ke surga itu yang dirintangi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh selera nafsu, ini harus dilawan. Nah, termasuk jalan termudah untuk menuju surga, yakni belajar agama ini, yang mungkin sedikit peminatnya, daya tariknya mungkin sedikit dibandingkan dengan daya tarik dunia yang hijau ranum. Barakallahu fiikum. Nah, ini harus dilawan. Ya, kita kalau ngagugu nafsu mah nggak mau gini-ginian kan ibu. Jam segini ini mending nongkrong di depan televisi, ya, nonton selebrita, gitu kan, sambil nyeruput kopi, makan sanggar pisang, kan begitu bu. Kalau ibu-ibu nonton sinetron, gitu kan. Barakallahu fiikum. Kalau ngagugu nafsu, dah harus dikalahkan. Kadang melawan kantuk yang begitu berat, gitu ya. Alhamdulillah masih mending ibu ngantuk di sini, gitu ya, daripada ngantuk di kafe, gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi belajar agama ini jalan termudah menuju surga. Ya, jangan sampai tempat kembali kita itu di tempat yang salah. Kita harus kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dulu bapak moyang kita di surga. Tentu bukan tanpa hambatan. Ya, semuanya ada hambatannya. Orang mau jahat saja kok ada hambatannya. Masa kita enggak mau menghadapi hambatan, tantangan ketika ingin menjadi orang yang baik di sisi Allah? Kan orang jahat juga sama, capek jadi orang jahat itu. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Istrinya Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut juga berkhianat kepada Nabi Lut. Semoga istri-istri yang di sini tidak mengkhianati suaminya. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Ini menunjukkan bahwa istri mereka itu kafir, jadi penghuni neraka karena kekufuran dan pengkhianatan mereka. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat ke-10 ini. Di sini Allah menjelaskan pelajaran dengan metode tamtsil. Tamtsil itu memaparkan perumpamaan. Nah, dari sini kita memahami bahwa di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pembelajaran kepada manusia adalah dengan amsal.
perumpamaan-perumpamaan. Dan tentu menyampaikan pembelajaran dengan metode seperti ini memiliki hikmah yang besar. Di antaranya li tashilil faham atau takribil faham, ya, untuk memudahkan pemahaman, untuk mendekatkan pemahaman supaya cepat paham, supaya gampang mudeng, begitu ya. Maka dibuatkanlah amsal, perumpamaan-perumpamaan. Kemudian juga amsal ini berfungsi mendorong tadabbur, ya, supaya orang itu mau merenungkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian juga fungsinya litarghibi wa tarhib, untuk targhib, ya, targhib itu memberikan dorongan atau motivasi terhadap kebaikan. Juga litarhib, ya, untuk memberikan peringatan keras terhadap keburukan melalui perbandingan yang menyentuh perasaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian amsal juga menjadi sarana tarbiyah, menjadi sarana pendidikan Islam untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan prinsip hidup atau aturan tingkah laku secara ringkas dan padat, ya. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan di dalam peribahasa kita juga banyak amsal, ibu, ya. Banyak sekali amsal. Bagaikan pinang dibelah dua. Bagaikan apalagi? Katak dalam tempurung. Amsal dalam peribahasa kita, bahasa kita juga ada. Itu kan diantara fungsinya ya untuk sarana pendidikan, tarbiyah, supaya orang itu cepat paham dan mau merenung, sehingga ada daya tarik baginya untuk melakukan yang baik dan dia bisa menghindar dari keburukan. Dan banyak sekali ayat-ayat amsal di dalam Al-Quran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, pada ayat ini juga di dua ayat berikutnya, ayat 11 dan ayat ke-12, Allah menyampaikan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu untuk diambil ibrahnya oleh orang-orang yang datang belakangan. Nah, pelajaran pertama tentang dua sosok, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dari dua sosok orang terdahulu ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata menjadi istri Nabi itu tidak otomatis dijamin masuk surga. Kalau kemudian tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepada suaminya yang diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tidak jaminan bahwa istri Nabi dan Rasul itu pasti surga. Nah, buktinya ada istrinya Nabi Nuh, ada istrinya Nabi Lut ternyata masuk neraka. Nah, kalau istri Nabi dan Rasul saja tidak jaminan, tidak otomatis jadi ahli surga, apalagi istrinya seorang manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Manusia biasa yang tipis iman, miskin ilmu. Oh, bukan jaminan lagi. Ini ternyata orang di samping Nabi saja tidak menjadikan dirinya masuk surga. Kedua sosok wanita ini, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, keduanya sebagai istri yang berada di bawah pengawasan suami masing-masing
dan suaminya itu hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Masya Allah. Senang gak ibu punya suami seorang nabi? Hah? Wong ibu jadi istri dari suami ibu saja kan senang ya. Masya Allah, Ustadz, suami saya ketua DKM gitu. Begitu, Masya Allah. Suami saya imam masjid gitu. Suami saya muadzin Masjid Nabawi misalkan. Barakallahu fiikum. Seharusnya ini anugerah, menjadi nikmat besar berada di bawah pengawasan orang soleh. Apalagi solehnya Nabi dan Rasul itu kan soleh tingkat tinggi, begitu kan? Derajat tertinggi pada manusia itu ya Nabi dan Rasul. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Lalu ternyata kedua istri itu berkhianat. Khianat di sini maksudnya apa? Para mufassir menjelaskan bahwa pengkhianatan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pengkhianatan terhadap risalah agama, bukan dalam masalah kehormatan, bukan zina, bukan perselingkuhan. Karena tempat tidur para nabi itu terjaga dari hal tersebut. Dan itu dikatakan oleh banyak mufassir, di antaranya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma baghat imra'atu nabiyyin qat, innama kanat khiyanatuhuma fid din." Istri Nabi itu tidak akan pernah berbuat serong, tidak akan pernah berbuat zina, akan tetapi pengkhianatan keduanya adalah dalam masalah agama. Apa pengkhianatan keduanya? Nah, di sini disebutkan istri Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Jelas ya, tidak mau mengikuti petunjuknya. Kemudian menuduh suaminya gila. Menuduh suaminya gila. Ada ibu-ibu yang dituduh gila sama suaminya, atau ibu yang nuduh suami gila. Gila kamu mas gitu. Taib. Mungkin kalimat itu keluar ya, tapi bukan berarti suaminya gila. Kadang candaan saja, tapi candaan begitu tuh tidak baik. Masa suaminya digila-gilain gitu. Tapi kalau orang Sunda, gila itu punya makna lain bu ya. Gila itu apa ya? Kalau ibu takut ulet, nah itu gila. Apa? Hah? Ya jijik gitu ya. Orang Jawa bilang apa? Gilo. Berarti sama bu ya. Cuman pakai A dan O kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, istrinya Nabi Nuh menuduh suaminya gila. Gila itu maksudnya hilang akal. Ya, bagaimana seorang nabi hilang akal? Nah, ini kan tuduhan tidak main-main ini. Dan memberitahukan rahasia Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Yuk tahu kenapa Nabi Nuh dikatakan gila? Bahkan istrinya ikut nuduh suaminya gila. Karena beliau membuat perahu di atas gunung. Membuat perahu di atas gunung. Orang membuat perahu di mana? Pinggir pantai, pinggir sungai, kan begitu. Nah, ini di atas gunung. Tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada danau. Ini di atas gunung bikin perahu. Padahal beliau bikin bahtera itu petunjuk dari Allah. Perintah dari Allah. Nah, orang-orang menuduhnya sebagai orang gila. Istrinya ikut-ikutan nuduh suaminya gila. Padahal itu persiapan untuk menghadapi azab yang akan ditimpakan.
Sedangkan istrinya Nabi Lut, bentuk pengkhianatannya dengan memberitahukan kehadiran para tamu ganteng yang hakikatnya adalah para malaikat. Kepada siapa? Kepada orang banyak yang memiliki penyimpangan seksual, yakni orang-orang yang suka sesama jenis. Na'udzubillah. Ya. Hati-hati ibu, anak-anak kita ya. Yang di pondok juga sama, dijaga, diperhatikan gitu ya. Barakallahu fikum. Karena ini yang sering terjadi gitu ya. Dan dimanapun tidak ada batasan, karena kerusakan itu bisa menimpa siapapun, bisa terjadi di manapun. Dan mereka ini punya komunitas ya. Biasanya kalau pakai sesuatu gambarnya pelangi gitu kan. Na'udzubillah. Mereka juga punya bahasa-bahasa sandi, kode-kode tertentu. Wal iyadzubillah. Dan ini baik terkait laki-laki ataupun terkait sesama perempuan ya. Taib. Ini penyimpangan. Dan cukuplah kisah Nabi Lut ya, dengan kaum Sodom yang kemudian dihancurkan, dibinasakan, itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Dan ini fitnah ya, fitnah bisa terjadi dan menimpa siapapun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini pengkhianatan istrinya Nabi Lut. Namun ternyata kedua suaminya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak dapat membantu mereka sedikit pun. Nah, di sini ada pelajaran dulu ya. Ada pelajaran dari istri Nabi Nuh yang menuduh suaminya gila. Di situ ada pelajaran ya bagi kita di dalam rumah tangga, bahwa hendaknya seorang istri itu tidak menjelek-jelekan suaminya kepada orang lain. Sama suami juga begitu. Jangan menjelek-jelekan istrinya kepada orang lain. Karena dikhawatirkan itu termasuk bentuk khianat, sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh yang menjelek-jelekan suaminya dengan sebutan gila. Nah, ini pelajaran ya. Jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh. Ya, terkadang dalam obrolan itu ngalir, kita lupa begitu ya. Kita lupa atau tidak sadar atau pura-pura tidak sadar menceritakan kejelekan pasangan. Suami saya itu begini. Ya. Kata lawan bicaranya, kok sama ya, suami saya juga begitu ya. Akhirnya nimbrung orang ketiga ya, ikutan juga sama ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, miris kadang ya. Saya pernah mendengar ada grup ibu-ibu yang punya nasib sama. Mereka sampai bikin grup WhatsApp ya. Kenapa? Karena punya nasib yang sama. Ibu tahu nasib mereka apa? Sama-sama punya suami yang pelit, pedit ya, seke ya. Sampai bikin grup, Bu. Kenapa? Ya, grup itu untuk mewadahi mereka, untuk meluapkan ya unek-unek hati mereka. Dari satu sisi ya ini miris sekali, tapi dari satu sisi tidak selayaknya begitu. Itu bayangin kalau satu grup itu 30 orang, berarti kan bisa jadi semuanya menceritakan tentang suaminya masing-masing. Kan wanita itu begitu ibu ya, kadang dia mencurahkan segala sesuatu bukan untuk cari solusi, tapi yang penting kedal keluar semua. Setidaknya itu akan bikin plong hati. Tapi ini diwadahi, ini kan miris ibu.
Yang lebih miris lagi, suami-suami mereka itu orang-orang ngaji katanya. Ngajinya sunnah lagi. Lebih miris lagi orang-orang lama. Berarti kan orang-orang senior. Bahasa orang kita ikhwan senior. Ya. Miris nggak begitu, Ibu? Nanti mungkin ada lagi grup ibu-ibu yang suaminya selingkuh. Gitu. Satu grup suaminya selingkuh semua. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Miris, ya, bikin sedih hati. Ya harusnya kan saling menjaga. Sudah kekurangan suami itu dijaga. Ya, sebagaimana suami menjaga kekurangan istrinya. Kita khawatir di situ masuk kategori pengkhianatan. Pengkhianatan. Nah, Ibu, kira-kira kalau para istri itu modelnya begitu, itu kan berarti sudah sampai apa itu, Bu? Levelnya sudah sampai level keterlaluan, kan begitu. Artinya mereka aslinya mungkin sudah muyak kepada suami, tapi kepada siapa kami curhat? Kepada siapa kami kemudian mengadu? Akhirnya sampai kemudian bikin wadah dan isinya orang-orang yang sama, senasib, sama ujiannya. Ya kalau suami itu pelit karena memang gak punya duit, itu lain, Bu, ya. Ya tidak, Ibu? Mah, gaji saya itu kan UMR. UMR Balikpapan. Berapa UMR Balikpapan? Taruhlah 3,9. Saya kan tiap bulan ngasih kamu 3 juta. Ya 900 ini untuk saya bensin, warawiri kesana kemari. Gitu ya. Tapi kemudian dianggap pelit. Ya ini tidak pada tempatnya. Wong suaminya begitu keadaannya. Padahal dia juga sudah berusaha cari serabutan, ya cari penghasilan yang lain selain daripada dia dapat gaji UMR itu. Tapi ya memang segitu rezekinya. Nah kalau kemudian istri mengeluh, ini suami pelit, suami nggak ada duit, ya tidak pada tempatnya. Nah yang miris itu ternyata suaminya orang-orang mampu, gajinya gede-gede, penghasilannya besar-besar, tapi memang pelit, tidak mau peduli. Padahal tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, semua kebutuhan itu selalu naik. Ya tidak, Ibu? Ibu-ibu lebih hafal. Ya tidak? Ya. Saya barusan saja masuk laundry karena di tempat saya susah air. Gitu. Semoga Allah mudahkan. Ternyata sudah ada ininya, apa namanya ini, kertas ditulis di depan pintu laundrynya. Di dalam juga ditulis per tanggal 1 Mei ada kenaikan harga. Oh berarti beberapa hari lagi naik harganya. Begitu kan, Ibu? Hampir tiap hari mungkin ada kenaikan harga, tiap bulan, tiap tahun. Dan memang begitu keadaannya. Emang pernah harga turun, Bu? Gak ada ceritanya harga turun. Tiap tahun itu harga naik. Apalagi inflasi kan gitu. Duit 100.000 10 tahun yang lalu dengan 100.000 di hari ini beda nggak? Sama-sama 100.000 tapi nilainya yang beda. Nah itu inflasi. Ya kan, Ibu? Ya begitu keadaan. Nah yang miris itu ya kalau suaminya berpenghasilan besar, gajinya gede, tapi kemudian tidak sesuai di dalam memberikan nafkah. Nggak mau tahu, pokoknya segitu uang makan. Ya, kamu atur sendiri gimana caranya cukup. Padahal duitnya masih banyak dia. Ya, gaji 40 juta misalkan sebulan. Jatah istrinya cuma 2 juta. Wah, itu aslinya, Bu. Ya. Itu aslinya orang pelit, pedit. Ya. Keterlaluan, anaknya 5, gitu kan? Mau kayak mana itu?
Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi saling menjaga, saling menjaga. Ya. Dan siapa atau kita, siapa pasangan kita, semuanya juga manusia biasa. Pasti ada kekurangannya. Justru rumah tangga itu untuk saling melengkapi dan saling memperbaiki. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, balasan bagi para pelaku kekufuran dan pengkhianatan dalam agama. Apa balasannya? Siksa api neraka. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Nah, itu balasan bagi mereka. Dikatakan masuklah ke dalam neraka jahanam bersama dengan orang-orang yang masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kekufuran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh para istri Nabi tersebut, ini merupakan pengkhianatan yang buruk. Karena itu Allah menghukum mereka dengan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, pelajarannya di sini, demikian pula dengan siapa saja yang melakukan kekufuran dan pengkhianatan di masa-masa selanjutnya. Ini kan pelajaran dari orang-orang terdahulu supaya jadi cerminan, supaya jadi ibrah bagi orang-orang yang datang belakangan. Bahwa kalau kita punya tingkah laku seperti yang dikisahkan di sini, ya nasibnya nanti akan sama-sama nanti dapat siksa neraka. Wal iyadzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dua perempuan yang diabadikan dalam Al-Quran ini untuk menegaskan bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan dalam hidup ini selain tragedi sirnanya iman. Ngeri kalau orang sudah hilang iman. Lihat ya, bagaimana suami soleh itu jadi nggak ngefek kepada dirinya karena hilangnya iman. Bahkan kedua suaminya juga tidak kuasa untuk memberikan hidayah taufik, menunjukkan bahwa hidayah taufik itu adalah hak milik Allah. Hubungan kekeluargaan dengan orang soleh tidak menjamin keselamatan dunia akhirat. Kita kenal Abu Thalib, bagaimana dekatnya dengan Nabi. Ternyata matinya di atas kekufuran. Abu Lahab juga demikian. Ya, keluarga-keluarga Nabi yang satu keturunan, satu bani, ya tidak semuanya ternyata mendapatkan hidayah taufik. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu mahal. Sama ibu, hidayah belajar juga mahal sekali. Hidayah belajar ini, orang mau belajar atau tidak, mau belajar agama atau tidak, itu kan hidayah mahal. Tidak semua muslim itu mau belajar agama. Dari yang sekian belajar itu tidak semua yang kemudian mau mendalami agama. Dan begitu. Maka ya hidayah itu kalau sudah didapatkan dijaga, dirawat. Begitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, bukankah laki-laki yang baik itu akan mendapatkan perempuan yang baik? Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur ayat 26, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat." Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Lantas bagaimana ini dua orang mulia Nabi Nuh dan Nabi Lut ternyata mendapatkan istri yang berkhianat dan menjadi penghuni neraka? Taib. Tentu kita tidak akan mengomentari Nabi Nuh dan Nabi Lutnya. Mereka ini sosok manusia istimewa, manusia yang mulia di sisi Allah. Tidak mungkin mereka tidak mendidik, ya tidak mungkin mereka itu kemudian abai dan lalai di dalam mengarahkan dan membimbing istrinya. Berarti kan masalahnya di mana? Ya memang masalahnya di istrinya. Dan
di sini kita berikan jawabannya sebagaimana sebagian para ulama membahas tentang masalah ini. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul mereka hanya mengetahui yang zahir, yang nampak saja, tidak mengetahui perkara gaib dengan sendirinya. Nampaknya ini wanita bagus, secara zahir ya sudah dinikahi. Ternyata dikhianati, kan begitu. Dan para nabi, para rasul ini tidak tahu akan dikhianati, menunjukkan bahwa mereka tidak ngerti perkara gaib. Kalau mereka mengerti perkara gaib bahwa suatu saat nanti mereka akan dikhianati, tentu tidak akan dinikahi. Taib. Jadi nampak istrinya ini solehah mungkin, baik ya secara kasat mata, secara zahir. Namun ternyata berkhianat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan di sini juga ada pelajaran, laki-laki soleh itu tetap berusaha untuk mencari pasangan dari wanita soleha. Itu ikhtiar yang bisa kita lakukan secara zahir. Makanya kan ada adab-adab, ada poin-poin syariat ya ketika kita mau memilih pasangan. Memilih pasangan itu jangan sembarangan, asal comot di pinggir jalan gitu kan. Asal comot di media sosial. Jangan ya. Ini ibadah terpanjang dalam hidup kita. Jangan sembarangan. Gitu ya, jangan sembarangan. Juga jangan yang penting gagah ganteng. Oh, belum tentu, Bu. Banyak yang gagah ganteng ternyata apa tadi? Boti. Dia penyuka sesama jenis. Ya. Barakallahu fikum. Makanya sing hati. Ya, sing hati-hati. Memang luar biasa tantangan di akhir zaman seperti ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian jawaban berikutnya, bisa jadi Nabi Nuh dan Nabi Lut menikahi istrinya sebelum diangkat menjadi nabi. Dan pada syariat terdahulu masih dibolehkan seorang muslim menikahi wanita kafir. Begitu. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Surat ini sisa 2 ayat lagi. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik Ibu, sampai di sini saja kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.